Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Okita Putri. NIM saya 2020212049. Prodi Akuntansi kelas 2B. Universitas saya PGRI Palembang. Dosen pengampu Puput Sekarsari SPD MM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 materi. Yang pertama ada metode ilmiah sebagai metode dasar IPA, dan yang kedua ada perkembangan ilmu pengetahuan, serta yang terakhir ada ruang lingkup IPA dan pengembangannya. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni metode ilmiah sebagai metode dasar IPA, di mana manusia sebagai makhluk hidup melalui panca inderanya memberikan tanggapan terhadap semua rangsangan, termasuk gejala di alam semesta ini. Tanggapan terhadap gejala atau peristiwa alam merupakan suatu pengalaman. Pengalaman tersebut dari zaman ke zaman akan terakumulasi karena manusia mempunyai rasa ingin tahu atau kuriositas terhadap segala di alam semesta ini. Pengalaman tersebut merupakan salah satu cara terbentuknya pengetahuan, yakni kumpulan-kumpulan fakta. Pengalaman ini akan terus bertambah selama manusia ada di muka bumi dan mewariskan pengetahuan itu kepada generasi berikutnya. Bertambahnya pengetahuan ini seperti yang telah dikemukakan oleh dorongan. Yang pertama, ada keinginan memuaskan diri yang bersifat non-praktis atau teoritis, guna memenuhi kuriositas atau memahami hakikat alam semesta dan isinya. Yang kedua, ada dorongan praktis yang memanfaatkan pengetahuan itu untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih tinggi, di mana kedua dorongan itu menumbuhkan kemajuan ilmu pengetahuan. Dorongan pertama menuju ilmu pengetahuan murni dan dorongan kedua menuju ilmu pengetahuan terapan. Ilmu alamiah merupakan kegiatan manusia yang bersifat aktif dan dinamis. Tujuan ilmu alamiah adalah untuk mencari kebenaran tentang objeknya, dan kebenaran itu bersifat relatif. Kebenaran yang dapat dicapai oleh ilmu alamiah hanya satu atau beberapa aspek saja, sehingga aspek lain belum diketahui. Meskipun demikian, yang penting adalah sesuai dengan tujuan ilmu alamiah, yaitu mencari kebenaran yang sesuai dengan objeknya. Kita lanjut ke materi yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Mas'ud Paryono 2008 menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir dibekali dengan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong mereka untuk mengenal, memahami dan menjelaskan gejala-gejala alam serta berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Mari kita menjelaskan uraian mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dari zaman kuno hingga zaman sekarang, yakni zaman modern. Zaman kuno, di mana Surajio mengatakan bahwa pada zaman ini manusia masih mempunyai pikiran yang terbatas, baik dari segi peralatan maupun pemikiran. Akibatnya, pengamatan yang dilakukan kurang maksimal. Pengetahuan diperoleh dari pengalaman sehari-hari dan diterima apa adanya, tanpa ada usaha untuk mengetahui kebenaran dan asal-usul dari segalanya. Pada zaman ini, manusia mempunyai hanya beberapa kemampuan, di mana ia mempunyai kemampuan membaca, menghitung, serta menulis, dan lain-lainnya. Zaman pertengahan, di mana Dwiki dan Hardini menyatakan bahwa pada zaman ini, ilmu berkembang pesat di Timur Tengah yang dikuasai oleh bangsa Arab. Banyak peninggalan Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dibukukan untuk dijadikan sebagai acuan pada dunia Laram dan Eropa. Pada tahap ini, metode eksperimen mulai dikembangkan sehingga memungkinkan perluasan lalu di bidang ilmu kedokteran, farmasi, astronomi, kimia, dan biologi. Yang
yang terakhir pada zaman sekarang, yakni zaman modern, di mana harmoni menyatakan bahwa pada zaman ini pengetahuan sudah terkumpul cukup banyak dari zaman kuno hingga zaman pertengahan, tetapi masih belum tersusun secara sistematis dan belum mendapatkan kesimpulan sesuai jalan pikiran tertentu. Kesimpulan yang didapat masih diwarnai dengan berbagai pemikiran ahli agama, filsafat, atau mistik. Materi yang terakhir yakni ruang lingkup IPA dan pengembangannya. Ilmu alamiah atau IAI atau IAI sering disebut ilmu pengetahuan alam atau IPA atau ilmu kealaman atau natural science atau sains. Merupakan ilmu pengetahuan yang hanya mengkaji tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang esensial tentang gejala alam semesta. Ilmu pada hakikatnya terus mengalami perkembangan. Pembagian ilmu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada IPA, ilmu pengetahuan alam. Yang kedua ada IPS, ilmu pengetahuan sosial. Dan yang terakhir ada IPBA, ilmu pengetahuan bumi atau antariksa. Sasaran ilmu pengetahuan alam adalah semesta dengan segala isinya. Misalnya, ilmu fisika memandang kemampuan itu adalah materi yang energi. Yang dimaksud dengan materi atau zat adalah apa saja yang mempunyai massa dan menempati suatu ruangan, baik berupa padat, cair, dan gas. Sedangkan energi adalah suatu yang dapat memindahkan materi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Tujuan ini adalah untuk mencari kebenaran serta menemukan fakta. Metode ilmiah adalah metode yang digunakan untuk memecahkan berbagai masalah secara ilmiah dengan menggunakan langkah ilmiah yang teratur secara sistematis dan terkontrol. Tujuan ini sendiri beberapa kegunaan ilmu alamiah dalam kehidupan manusia antara lain. Yang pertama adalah membantu memecahkan permasalahannya dengan penalaran dan pembuktian yang memuaskan. Yang kedua ada menguji hasil penelitian orang lain sebagai diperoleh kebenaran yang objektif. Yang terakhir ada memecahkan atau menemukan jawaban rahasia alam yang sebelumnya masih menjadi teka-teki. Itu adalah 3 materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Salam sehat sejahtera. Saya Windy Ovita Putri. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.